Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo memberikan target investasi baru untuk Kementerian Investasi sebesar 1.400 triliun rupiah di tahun 2023. Namun demikian, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia masih optimistis bisa mencapai target tersebut asalkan didukung oleh stabilitas di dalam negeri. Meski tahun 2023 diproyeksikan akan mengalami kondisi suram terkait adanya ancaman resesi ekonomi global, namun Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal masih menatap optimis dalam mengejar target investasi sebesar 1.400 triliun rupiah di tahun 2023. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan, target investasi 1.400 triliun rupiah tersebut merupakan syarat utama agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai angka 5% di sepanjang tahun ini. Tantangan investasi juga beragam, baik dari dalam negeri yaitu fase pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19 maupun global yaitu dampak perang berkepanjangan Rusia dan Ukraina. Target investasi kita ke depan 1.400 triliun dan atas arahan Pak Menko Perekonomian sangat optimis untuk pertumbuhan baik karena melihat dari beberapa laporan lembaga-lembaga dunia tentang ekonomi global maupun ekonomi nasional. Tapi saya ingin mengatakan bahwa satu aja catatannya, ekonomi nasional kita 2023 akan baik kalau stabilitas kita akan baik. Sementara itu realisasi investasi pada kuartal 3 yaitu di bulan Juli hingga September 2022 tercatat sebesar 307,8 triliun rupiah. Sedangkan realisasi investasi sepanjang Januari hingga September 2022 sebesar 892,4 triliun rupiah atau sekitar 74,4% dari target yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2022 mencapai 1.200 triliun rupiah. Dan secara akumulatif, realisasi investasi penanaman modal asing di sepanjang bulan Januari hingga September 2022 mencapai 479,3 triliun. Dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN sebesar 413,1 triliun rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, strategi pemerintah kejar target investasi 1.400 triliun di tahun 2023, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Iwan Suryana. Beliau adalah staf ahli bidang ekonomi makro Kementerian Investasi BKPM. Selamat pagi Pak Iwan. Ya, selamat pagi Pak Pras. Salam sehat Pak. Ya, salam sehat juga Pak Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan ini Pak Iwan. Menarik kalau kita cermati dengan target yang terus-menerus tinggi begitu ya, yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo ini untuk Kementerian Investasi BKPM. Kita akan review terlebih dahulu Pak, bagaimana tanggapan dari Anda begitu berdasarkan catatan yang dimiliki dari Kementerian terhadap kinerja investasi di sepanjang tahun 2022 lalu Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Pras. Jadi memang benar tahun 2022 tadi sudah disampaikan juga melalui video Pak Pras bahwa tahun 2022 ini kan tahun pemulihan perekonomian nasional ya. Setelah sebelumnya itu banyak sekali hambatan-hambatan ataupun permasalahan yang bisa menekan sedikit laju investasi ya. Seperti misalnya COVID-19 di awal tahun 2020 kalau nggak salah. Nah ini tentunya menghambat pergerakan barang maupun jasa gitu ya, pergerakan perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain ini tentunya juga menjadi hambatan bagi investasi. Nah di samping itu juga ada banyak peristiwa global yang dinamika global yang mempengaruhi investasi di tahun 2022 Pak Pras. Tadi sudah kita sampaikan di awal 2022 itu kan ada lagi tuh pandemi COVID tapi Omikron, walaupun ini lebih levelnya lebih rendah, tetapi ini juga sedikit banyak bisa mengganggu. Kemudian adanya perang Rusia Ukraina juga ini sebagai dinamika global yang bisa menghambat kegiatan investasi, gitu Pak Pras. Kemudian adanya ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan. Nah, Tiongkok dan Taiwan ini kan juga salah satu investor yang banyak melakukan investasi di Indonesia. Dengan adanya ketegangan itu tentunya banyak sekali mereka mereview ulang ya untuk kegiatan investasinya yang ada luar. Oke. Namun Pak Pras,
meskipun demikian kondisi investasi 2022 itu masih berjalan baik. Fundamental perekonomian nasional juga masih cukup kuat. Artinya kalau kita lihat sampai triwulan ketiga 2022, GDP Indonesia itu masih di level 5,72%. Ini lebih tinggi loh Pak dibandingkan dengan negara-negara maju sekalipun. Contohnya Amerika yang hanya 1,8, kemudian Uni Eropa 2,3, Oke. kemudian Tiongkok 3,9. Dan juga inflasi juga cukup terkontrol Pak Pras di level 5,51, dan ini dibanding negara lain kita masih cukup baik dari sisi inflasinya. Dan Pak Pras. Baik, tapi kalau kita lihat dari kondisi yang ada begitu, tantangan dari global, kemudian di dalam negeri juga di sepanjang tahun lalu, apakah ini juga sesuai dengan target nilai investasi yang ditanamkan di tahun 2022 lalu begitu? Dalam artian apakah sudah mencapai target yang ditetapkan? Kalau kita bicara target Pak Pras, tentunya tahun 2022 ini kan targetnya 1.200 triliun. Yes. Namun ini berkat kerja keras dan di bawah kepemimpinan Bapak Menteri Investasi, alhamdulillah untuk realisasi investasi di triwulan ketiga itu kita sudah mencapai, tadi sudah Pak Pras sampaikan juga, sebesar 892,4 triliun atau 7,4% dari target yang 1.200 triliun. Nah ini tentunya menggembirakan Pak Pras ya, artinya di tengah begitu banyaknya hambatan tetapi target investasi yang besar itu masih bisa juga kita capai gitu. Ya. Nah investasi yang mendominasi pada tahun 2022 ini adalah kalau kita lihat PMA ini tahun 2022 itu sebesar 479,3 triliun atau 53,7%. Baik. Nah, dibandingkan dengan PMDN dengan 413,1 triliun. Nah ini tentunya target-target ini cukup menggembirakan ya Pak Pras, di mana perbandingan antara PMA dengan PMDN ini tidak terlalu jauh gitu. Ini menggembirakan sekali bahwa kegiatan investasi PMDN tumbuh gitu ya. Nah kemudian kalau kita lihat catatan tahun 2022 ini negara yang paling banyak berinvestasi itu masih Singapura Pak Pras, yaitu besar 10,5 miliar dolar. Singapura masih menjadi negara yang cukup besar. Kemudian kalau kita lihat investasi di tahun 2022 Pak Pras, kalau kita lihat yang paling menggembirakan adalah investasi di luar Jawa ini meningkat Pak Pras. Oke. Biasanya kan Jawa selalu mendominasi. Nah ini di tahun 2022 ini luar Jawa lebih tinggi daripada Pulau Jawa. Kalau kita lihat sebesar data yang ada itu besar 472,1 triliun atau 52,9%. Sedangkan investasi di Jawa itu sebesar 420,3 triliun atau 47,1%. Nah, ini tentunya tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah Presiden Jokowi yang membangun infrastruktur di luar Pulau Jawa sangat masif gitu ya. Yes. Nah, inilah dampak dari pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa akhirnya bisa menumbuhkan investasi-investasi yang besar di luar Pulau Jawa, Pak Pras. Baik, itu dia. Berarti pemerataan investasi sebenarnya sudah sesuai dengan harapan begitu. Tidak hanya terfokus di Pulau Jawa saja, bahkan di luar Pulau Jawa juga sudah mengalami peningkatan yang signifikan yang ditopang juga oleh pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah kalau kita coba mitigasikan, ini hambatan-hambatan apa saja Pak yang sudah dipetakan kemudian tadi dimitigasikan sehingga bisa mendukung tadi dari sisi realisasi investasi di tahun lalu? Pras, kalau kita bicara investasi, kita tidak akan terlepas dari masalah lahan. Oke. Kemudian masalah hambatan perizinan. Baik. Kemudian masalah bagaimana koordinasi antara pusat dan daerah. Bagaimana adanya tumpang tindih aturan. Ya, di samping itu juga bagaimana adanya ya bisa saja kemungkinan sesama para investor itu ada permasalahan dalam hal kontrak kerja, kontrak produksi dan sebagainya. Nah hambatan-hambatan ini tentunya yang terjadi gitu ya dalam kegiatan investasi. Nah namun kegiatan ini hambatan ini tentunya kami dari Kementerian Investasi
selalu berupaya Pak Pras untuk memfasilitasi, membina dan mengawasi Ya. sehingga apa yang menjadi hambatan para pelaku usaha bisa kita selesaikan gitu Pak Pras. Nah kalau mengenai apa yang sudah dilakukan, kembali Pak Pras, seperti kita ketahui kita sudah berhasil ya dengan Satgas Percepatan Investasi Yes. mengeksekusi investasi mangkrak. Ya, jadi ini juga kita bisa bilang sebagai prestasi karena investasi itu kan tidak hanya kita mengundang dari luar ke dalam Pak Pras, tetapi bagaimana investasi yang sudah di dalam ini bisa kita bantu untuk segera realisasi. Nah, dengan adanya eksekusi investasi yang mangkrak ini sebesar 700 triliun dan sudah dieksekusi sekitar 600 triliun, ini menggambarkan bahwa kita selalu mampu menyelesaikan apapun permasalahan yang dialami oleh pelaku usaha gitu Pak Pras. Baik, Pak Iwan, Presiden tadi juga sudah disebutkan begitu, memasang target lebih tinggi lagi, 1.400 triliun Pak ya di tahun 2023. Strategi apa saja yang sudah disiapkan? Bagaimana beberapa infografis yang akan kami sajikan untuk Anda. Yang pertama kita lihat dari realisasi investasi di Indonesia ini per kuartal 3 tahun 2022. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Iwan, ini memang totalnya sekitar 1.200 triliun. Di Juli September atau pada kuartal 3 itu sudah 307,8 triliun. Sementara Januari sampai dengan September 2022 sudah 892,4 triliun atau 75% dari total target. Berikutnya untuk PMA dan juga PMDN. Untuk penanaman modal asing kita lihat sekitar 53,7% atau 479,3 triliun. Kemudian di berikutnya untuk penanaman modal dalam negeri sekitar 413,1 triliun. Itu dia data-datanya. Kemudian sebaran realisasi investasi kita lihat tadi juga sudah disinggung bahwa Pulau Jawa 420,3 triliun, 47,1%. Sementara di luar Pulau Jawa sudah meningkat menjadi 472,1 triliun atau 52,9%. Dan selanjutnya realisasi investasi untuk sektor industri mana saja. Ini per kuartal 3 2022 yang terbesar itu ada industri logam dasar, kemudian barang logam, bukan mesin dan peralatannya sekitar 131,8 triliun, menyusul ada transportasi, gudang dan telekomunikasi, kemudian pertambangan, ada juga perumahan, kawasan industri dan perkantoran serta listrik, gas dan air. Itu dia beberapa investasi yang masuk di sektor industri di tanah air pada 2022 lalu. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Iwan Suryana, staf ahli bidang ekonomi makro Kementerian Investasi BKPM. Baik, Pak Iwan, kita akan lanjutkan kembali Pak. Tadi sudah disampaikan beberapa realisasi di tahun lalu, lantas bagaimana dengan target yang baru ditetapkan begitu Pak, 1.400 triliun di tahun 2023 ini? Strategi apa saja nih yang sudah disiapkan untuk dilaksanakan? Silakan Pak Iwan. Pak Pras, tentunya memang target 1.400 triliun ini tentunya tidak hal yang mudah ya Pak Pras ya. Artinya kalau masih dampak dari global ini masih terus menggelayuti di kita ini, tentu ini makin berat, menambah berat gitu ya. Oke. Tetapi Pak Pras, kalau kita bicara strategi, ada 3 poin penting ya Pak Pras yang mungkin akan kita lakukan. Yaitu pertama, hilirisasi industri Pak Pras. Oke. Jadi hilirisasi industri ini menciptakan nilai tambah. Ya, jadi seperti yang kita ketahui Pak Pras, kalau selama ini kita lebih banyak sumber daya mineral kita itu kita ekspor dalam bentuk barang baku gitu ya. Nah sekarang ini strategi kita di tahun 2023 untuk mencapai 1.400 triliun ini akan kita lakukan hilirisasi Pak Pras. Okay. Jadi hilirisasi contohnya misalnya kita kan di awal tahun ini kita sudah melarang ekspor nikel gitu Pak. Yes. Jadi ekspor nikel ini kita larang dengan tujuan supaya industri-industri kita berkembang. Artinya kepada hilirisasi gitu. Karena hilirisasi ini kan akan menciptakan nilai tambah Pak Pras ya. Nah sebelum ada larangan ekspor biji nikel ini Pak Pras, ekspor komoditi nikel ini hanya berkisar sekitar 1,1 miliar dolar atau setara 19 triliun.
Baik. Nah, setelah kita lakukan pelarangan ekspor, kemudian kita olah di dalam negeri menjadi industri-industri yang memiliki nilai tambah, itu kita lihat ekspor komoditas nikel ini meningkat, Pak, menjadi 20,8 miliar atau 300 triliun. Nah, strategi ini masih terus kita akan lakukan, Pak Pras, karena sudah bisa kita lihat hasilnya gitu dengan strategi ini. Oke. Dan mungkin ke depan komoditi-komoditi yang akan kita larang untuk ekspor akan bertambah, Pak. Seperti bauksit ataupun timah mungkin ke depan akan kita larang. Tentunya setelah kita menyiapkan smelter-smelter untuk kegiatan bauksitnya ya. Karena kalau bahan baku kita larang tapi kita tidak ada industri pengolahannya, ini justru akan menjadi perang juga buat kita. Nah, yang kedua adalah bagaimana strategi kita nanti, Pak Pras. Tentunya kan masalah investasi ini tidak lepas dari masalah pelayanan perizinan, Pak Pras. Betul. Nah, bagaimana perizinan kita ini menjadi mudah, itu menjadi cepat, kemudian menjadi nyaman untuk para investor, gitu ya. Ini yang akan kita lakukan ke depan. Jadi kita sudah punya OSS, ya. OSS ini menjadi salah satu upaya dari pemerintah tentunya untuk melakukan kegiatan pemberian perizinan menjadi mudah, menjadi cepat, gitu kan. Menjadi online semuanya. Jadi dengan OSS ini kita tidak lagi hambatan untuk orang datang gitu ya. Jadi cukup mereka melakukan kegiatan permohonan bisa di kantor, bisa di kafe, bisa dimanapun sepanjang ada akses internetnya gitu ya. Nah, ini tentunya memberikan kemudahan karena percayalah investasi tanpa adanya kemudahan pelayanan perizinan itu akan ditinggalkan oleh para investor, Pak. Jadi kita harus cepat gitu ya memberikan pelayanan perizinan. Baik. Nah, sekarang ini di OSS sudah kita terbitkan hampir 3,1 juta NIB, Pak Pras. Nilai yang sangat banyak ya, 3,1 juta NIB ini. Nah, ini kan artinya benih-benih untuk investasi yang akan bisa memompa perekonomian. Kalau misalnya ini direalisasi semua tentunya, Pak Pras ya. Oke. Nah, kemudian strategi yang ketiga adalah bagaimana kita masih tetap memberdayakan UMKM, Pak. Karena biar bagaimanapun UMKM ini adalah sebagai penunjang perekonomian nasional gitu. Bagaimana kita ketahui UMKM ini kan sangat besar, Pak, jumlahnya. Jadi kontribusi UMKM itu adalah sebesar 61,07% dari PDB Indonesia. Selain itu, Pak Pras, 120 juta tenaga kerja itu ini berasal dari UMKM, Pak Pras. Jadi betul-betul UMKM ini akan kita berdayakan, akan kita naikkan kelas, dan kita akan kolaborasikan dengan usaha-usaha besar sehingga UMKM ini bisa berkembang gitu ya, menjadi usaha-usaha besar yang akan memberikan kontribusi juga kepada perekonomian nasional. Nah, kira-kira 3 strategi besar itu, Pak Pras, yang akan kita lakukan di dalam kita mencapai target 1.400 triliun. Dan tentunya ada hal lain yang mungkin nanti yang bisa kita lakukan di samping ketiga strategi ini. Tapi yang utama harus cepat kita lakukan adalah 3 strategi itu, Pak Pras, untuk mencapai 1.400 triliun. Baik. Kalau kita lihat dari sisi sektor usaha atau industri yang masih menjadi primadona investasi di Indonesia itu apa saja, Pak Iwan? Pak Pras, dari data yang ada gitu yang masuk, ini yang masih diminati adalah sektor industri logam dasar. Oke. Karena sebagaimana kita ketahui logam dasar ini sebenarnya ibu dari kegiatan industri, Pak. Karena kegiatan industri tanpa adanya logam dasar maka akan sulit untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan fisik ya gitu ya. Untuk pabrik-pabrik, untuk hotel, untuk gudang ya. Kemudian untuk kapal dan segala macam gitu. Nah, tentu sektor logam dasar ini masih primadona. Kemudian disusul barang logam, mesin dan peralatan ya, itu termasuk itu. Kemudian sektor yang juga akan kita lihatkan adalah yang masuk menjadi primadona ini adalah sektor transportasi, Pak. Transportasi, gudang dan telekomunikasi ini juga nilai cukup besar ya, tingkat kedua. Kemudian pertambangan, kemudian perumahan, kawasan industri dan perkantoran, gas dan air. Nah, ini semua menjadi bidang-bidang yang menjadi primadona bagi kegiatan investasi di Indonesia khususnya, Pak.
Baik, tapi kalau kita lihat dari kelanjutan beberapa investasi yang kemarin juga cukup ramai begitu pemberitaannya kan di sektor otomotif begitu khususnya kendaraan listrik ataupun baterai listrik begitu Pak Iwan. Ini juga seperti apa nanti? Apakah masih akan terus berlanjut juga untuk realisasinya di Indonesia? Ya, kalau kita bicara tentang otomotif tentunya pemerintah kan sudah berusaha untuk mengubah dari kendaraan yang dengan bahan bakar fosil gitu Pak ya, karena fosil kan semakin lama kan semakin berkurang, kan harus ada alternatif. Nah, alternatif lain memang tadi yang Pak Pras sampaikan, kita akan kepada kendaraan yang menggunakan baterai listrik. Ya. Dan kita sudah untuk modal untuk itu kita sudah punya ya, artinya kan bahan baku untuk baterai listrik ini nikel segala macam kita punya. Jadi tinggal bagaimana kita mengundang investasi masuk di bidang kendaraan baterai listrik ya Pak Pras ya. Nah, untuk saat ini ada beberapa perusahaan Pak Pras yang sudah berminat di bidang itu, tetapi masih dalam tahap konstruksi. Nah, ini tentunya kita akan terus bantu support untuk kegiatan industri kendaraan otomotif dengan baterai listrik ini bisa tercapai di tahun ke depan gitu Pak Pras. Oke, nah lantas adakah juga kebijakan baru yang sudah disiapkan begitu oleh Kementerian Investasi? Baik, Pak Iwan, kalau kita cermati dengan kondisi yang ada begitu, dominasi ini menarik kalau kita cermati dari PMDN, penanaman modal dalam negeri yang juga nampaknya sudah mulai banyak begitu di Indonesia. Apa yang bisa kita cermati begitu? Apakah memang fokusnya untuk PMDN atau bagaimana dengan PMA-nya? Silakan. Pak Pras, yang utama adalah kami tentunya di Kementerian Investasi tidak akan membedakan bagaimana investasi PMA maupun PMDN. Nah, kita akan melakukan sama, baik itu dalam hal pelayanan perizinannya maupun hal-hal lain yang terkait dengan investasi. Nah, namun memang yang menggembirakan PMDN ini kan terus meningkat juga ya, artinya terus meningkat, trennya ini bagus. Ini artinya menandakan kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan investasi itu cukup besar ya. Yang kalau yang selama ini mungkin para investor atau yang punya uang itu lebih menginvestasikannya kepada tempat-tempat yang aman gitu ya, misalnya dengan deposito atau ditaruh di bawah bantal gitu ya. Tapi dengan adanya peningkatan PMDN ini kita bisa memastikan bahwa ada kesadaran orang di dalam negeri ini untuk melakukan kegiatan investasi gitu Pak Pras. Jadi ini hal yang menggembirakan gitu ya. Akan tetapi yang paling kita harapkan sebenarnya Pak Pras adanya peningkatan pelaku usaha PMDN ini dari sektor UMKM Pak Pras. Karena UMKM ini kalau kita lihat betul-betul pelaku usaha yang harus kita bantu gitu Pak Pras. Karena UMKM ini tentunya sangat membutuhkan akses permodalan, kemudian akses pemasaran, akses manajemen. Nah, ini kalau ini kita bisa upayakan, tentunya akan banyak lagi nih berkembang pelaku-pelaku usaha dari sektor PMDN gitu ya. Karena berdasarkan data Kementerian Investasi ini terdapat estimasi pekerjaan ini Pak yang bisa dilakukan oleh UMKM itu sebesar 22,67 triliun ini yang bisa dilakukan oleh UMKM melalui kolaborasi antara pengusaha besar dengan UMKM. Nah, kalau ini bisa kita realisasikan, kita dorong, tentunya akan banyak tercipta pelaku usaha baru dari UMKM yang notabene-nya ini adalah PMDN gitu Pak. Iya. Nah, inilah yang menjadi harapan kita supaya UMKM ini bisa naik kelas gitu menjadi pengusaha yang besar gitu. Baik, lantas bagaimana dengan proyeksi Anda di tahun 2023 ini? Apakah memang benar-benar penuh tantangan begitu seperti yang banyak diproyeksikan pemerintah sendiri, kemudian banyak lembaga-lembaga internasional begitu, Pak Iwan? Iya Pak Pras, tantangan Bank Dunia ini Pak Pras ya memprediksikan tahun 2023 ini tahun yang akan sulit gitu. Gitu dari Bank Dunia ini. Memang ini juga kita rasakan juga ya. Dan Bank Dunia ini kan menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia nih di tahun 2023. Sebelumnya level 5,1 diturunkan menjadi level 4,8. Nah, ini tentunya bukan menjadi hambatan. Kalau bagi kami ini merupakan tantangan, Pak. Dengan adanya estimasi turun dari Bank Dunia terhadap pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, ini
justru akan menjadi pemacu kita nih untuk membuktikan bahwa kita sebenarnya mampu melakukan kegiatan investasi gitu ya, dan mampu melewati tantangan-tantangan. Jadi kalau kami Pak di Kementerian Investasi, bila ada tantangan itu akan kami jadikan peluang Pak. Jadi kami tidak malah rendah diri gitu ya, tapi itu akan menjadi peluang bagi kami gitu Pak. Baik, mantap itu. Setiap tantangan justru menjadi peluang. Nah, lantas terakhir ini, bagaimana Anda melihat optimisme ya terhadap upaya-upaya mengejar target investasi 1.400 triliun Pak di tahun 2023 ini Pak Iwan? Pak Pras, kalau kita optimisme kita ini tentunya kita harus optimis Pak ya, karena meskipun ada ancaman krisis ekonomi tahun 2023 ya, bahkan ada yang meramalkan 2023 ini akan gelap gitu ekonomi, tapi ini tentunya kami tetap yakin Pak, tetap yakin akan fokus terus meningkatkan investasi baik dari luar maupun dari dalam negeri gitu Pak ya. Seperti tahun 2021 contohnya Pak, negara lain kan dengan COVID ini kan banyak yang terganggu kegiatan ekonomi dan investasinya, tapi kita tetap target kita masih bisa tercapai pada saat itu. Nah ini tentunya kita sangat yakin Pak, tahun 2023 pun walaupun banyak tantangan, walaupun banyak dinamika ekonomi global, tentu kita harus yakin dengan langkah-langkah strategi yang sudah tadi kami sampaikan, ini akan bisa membawa keberhasilan. Dan satu lagi Pak Pras, selain strategi-strategi itu, kami di Kementerian Investasi ini mempunyai pemimpin, Menteri Investasi Pak Bahlil Lahadalia ini adalah seorang petarung Pak. Jadi kalau seorang petarung itu, kalau ada tantangan justru akan menambah semangat. Dan dengan semangat petarung dari pimpinan, maka ke bawahnya pun kita akan menjadi semangat juga Pak. Kita semua sekarang di Kementerian Investasi BKPM ini jiwanya sudah petarung semua nih Pak, mengikuti itu dia. Fighter dan juga militansi yang tinggi untuk mengejar target yang ditetapkan 1.400 triliun begitu ya. Baik, semoga bisa tercapai Pak target tahun 2023 ini, meskipun tadi tantangan yang akan menjadi peluang yang dilihat dari Kementerian Investasi BKPM. Baik Pak Iwan, saya sekali waktu terbatas ini, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Iwan. Terima kasih. Terima kasih Pak Pras, terima kasih Pak Pras. Salam buat semua ya. Terima kasih.